ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kesempatan dan peluangan waktu kepada kita di tengah-tengah kesibukan kita, sehingga kita bisa kembali hadir di masjid ini melanjutkan kajian kita membaca kitab Syarhul Jami' fi Ibadatillah Wahdah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sayyid kita, uswah kita, dan teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta siapa saja mengikuti beliau dengan baik dan benar. Dan semoga kita tergolong bersama mereka. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan masuk pembahasan yang kaitannya dengan menyembelih. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaihi wa dzabhul qurban, menyembelih untuk berkurban. Kemudian disebutkan oleh pensyarah di sini adzabhu ala qismain, menyembelih itu terbagi kepada dua bagian. Al-qismul awal, bagian pertama, adzabhu li akli lahm, menyembelih untuk memakan dagingnya, menyembelih hewan dengan maksud untuk memakan, mengonsumsinya. Hadza mubahun, ini mubah, ini boleh. Walaysa huwa ibadah, dan ini bukan ibadah. Yang masuk ke penyebutan ibadah tatkala dia menyembelihnya mengucapkan bismillah, karena mengikuti syariat. Menyembelih memulai dengan bismillah, itu yang masuk ibadah. Tapi penyembelihannya terhadap hewan tadi teranggap bukan ibadah, ini kebutuhan. Makanya dikatakan di sini wa inna ma huwa dzabhun lil aql, sungguhnya itu sembelihan untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Bahwa mubah, dan ini adalah mubah, boleh. Illa annahu la budda ayyadhkur alaihi ismallahi, hanya saja ini harus untuk menyebutkan nama Allah inda dzabhi, ketika menyembelih. Ini perlu kehati-hatian kita. Kalau kita karena melihat negeri kita dikenal mayoritasnya orang-orang muslim, maka dihukumi sesembelihan yang ada ketika kita tahu itu orang muslim halal, dihukumi asalnya. Sampai nanti kita ke pasar baru kita lihat, misalnya kita ke pasar, kita dapati ternyata ada orang menyembelih, kok aneh proses penyembelihannya. Kalau kita masuk pasar kadang melihat penyembelihnya sembelih lempar sambil merokok. Ini sudah dipastikan tidak baca bismillah. Ya pernah ditanya, itu menyembelih baca bismillah tidak? Ya baca, tapi yang pertamanya saja. Berarti yang pertamanya yang sah, yang halal, yang lainnya semuanya teranggap bangkai. Jangankan itu, misalnya seseorang menyembelih lupa baca bismillah, pas sembelih dilepas hewannya, ditaruh. Ternyata setelah masih gerak-gerak dia teringat belum baca bismillah, apa yang dilakukan? Apakah cukup mengucapkan seperti orang baca bismillah ketika makan lupa?
Bismillah di awalihi wa akhirih. Tidak. Tadi teranggap bangkai. Tapi ketika dilihat hewannya masih gerak-gerak belum mati, langsung ulangi lagi baca Bismillah karena belum mati. Ya. Tapi kalau sudah mati teranggap bangkai, ya sudah serahkan kepada hewan untuk memakannya. Ya, bagi kita tidak boleh. Kemudian disebutkan dalilnya wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang disembelih yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Dan ini bukan hanya syariat pada umat kita. Syariat umat terdahulu juga seperti itu, menyembelih harus menyebut nama Allah. Dan di zaman jahiliyah ternyata ada seorang alim yaitu Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu wa rahimah. Beliau tidak memakan sembelihan orang-orang musyrik jahiliyah. Yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Bahkan beliau katakan dengan jelasnya kepada orang-orang Quraisy, "Inni lastu akulu mimma tuzbahuna ala ansabikum." Sungguh aku tidak akan pernah mau memakan dari apa-apa yang kalian sembelih untuk berhala-berhala kalian. Wala akulu illa ma dzukira smullahi alaihi, dan aku tidak akan memakan kecuali yang disebut nama Allah padanya. Berarti dua di sini penyebab beliau Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu tidak memakan sembelihan orang Quraisy. Karena pertama, sembelihannya untuk berhala. Yang kedua, sembelihan mereka tidak disebutkan nama Allah. Kalaupun disebutkan nama Allah tapi mereka niatkan untuk berhala, maka haram. Ya, tidak boleh dimakan. Apalagi kalau disembelih tanpa nama Allah, niatnya untuk berhala. Jadi haram model sembelihan seperti ini. Zaid bin Amr bin Nufail berpegang teguh kepada agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau tidak mau memakan sembelihan orang-orang musyrik jahiliyah. Kemudian an-naw'u tsani, macam yang kedua. Adzabuh ala wajhi taqarrubi ila Allah jalla wa ala. Menyembelih atas sisi pendekatan, ya, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ala. Fahadha naw'un min anwa'il ibadah. Maka ini adalah suatu macam dari macam-macam ibadah. Kadzabihil adahi, seperti sembelihan hari Idul Adha, kurban. Ini jelas ibadah. Kadzabihil hadi, dan sembelihan hadi bagi yang haji. Wa dzabihil aqiqati lil maulud, dan sembelihan untuk akikah pada anak yang baru lahir, yang berusia 7 hari atau lebih dari 7 hari. Hadhihi dzabaihu ibadatin, ini sembelihan ibadah. La yajuzu at-taqarrubu biha illa lillahi azza wa jalla. Tidak boleh untuk taqarrub, mendekatkan diri dengannya kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Ya, kalau orang menyembelih ini niatnya untuk mayit atau yang semisalnya, maka jelas kesyirikan. Kemudian beliau katakan, ya, pensyarah katakan Syekh Salih Fauzan, faman dzabaha li ghairillahi ala wajhi taqarrubi, siapa yang menyembelih untuk selain Allah atas sisi mendekatkan diri, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar, maka keberadaannya dia adalah musyrik. Ya, ini langsung disebut musyrik, yang melakukan syirik besar. Jadi orang yang nyata menyembelih untuk selain Allah, baik untuk berhala, untuk kuburan masuk berhala ketika disembah.
atau yang lainnya, maka masuk pada kesyirikan, pelakunya dihukumi di sini musyrik. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, sembelihanku. Nusuk di sini dimanakan sembelihan. Umum maknanya ibadah, tapi dikhususkan di sini sembelihan. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. An-nusuk adzabhu. Nusuk di sini ditafsirkan menyembelih. Wa qaranahu ma'a shalah, digandengkan dengan salat. Berarti ini masuk ibadah. Kemudian beliau terangkan maqala subhanahu wa ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Rabbmu. Salat ditujukan kepada Allah. Wanhar, dan menyembelihlah. Qarana an-nahra ma'as salat. Jadi beliau menggandengkan. Di sini disebutkan oleh beliau tentang perkataan Allah. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara menyembelih dengan salat. Digandengkan, ya. Digandengkan penyebutannya. Fakama annahu la tajuzu salatu li ghairillah, sebagaimana tidak boleh salat untuk selain Allah. Ya, kalau salat untuk selain Allah tidak boleh, maka menyembelih untuk selain Allah juga tidak boleh. Fakadzalika dzabhu wan nahru ala wajhi taqarrubi la yakunu illa lillah. Maka demikian pula menyembelih, berkurban atas alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, la yakunu illa lillah. Maka ini tidak ada kecuali hanya untuk Allah. Faman dzabaha yataqarrabu ila mayyitin, siapa yang menyembelih dengan maksud mendekatkan diri kepada mayit, karena ada yang melakukannya dengan niat apa? Supaya mendapatkan syafaat, supaya akan mendekatkan kepada Allah. Siapa yang menyembelih untuk mendekatkan kepada mayit, supaya lebih dekat kepada mayit, au ila qabrin, atau menyembelih untuk kuburan, au ila dharihin, atau kepada pemakaman kuburan yang sudah ditinggikan, dibikin kubah dan semisalnya, kama alaihi ibadul kubur, sebagaimana yang ada padanya para penyembah kubur al-yaum, pada hari ini, pada zaman ini. Ini banyak dilakukan. Para penyembah kubur zaman ini tahu kalau dilakukan di patung akan diingkari oleh para pengikut, ya. Tapi apa, dialihkan ke kuburan. Lalu dibuatlah syubhat, kuburan itu bukan berhala. Ya, jadi yang berhala itu hanya patung-patung. Itu diantara argumennya mereka. Jadi kalau menyembelih untuk kuburan tidak dianggap menyembelih untuk berhala. Ya, padahal yang namanya kuburan juga penamaan berhala ketika kuburan itu disembah. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan, sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau katakan, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar. Maka sesungguhnya keberadaan dia, orang yang menyembelih untuk mayit, untuk kuburan dan untuk pemakaman tadi, keberadaan dia musyrik, yang melakukan syirik akbar. Lalu ada yang pernah menanyakan bagaimana dengan orang menyembelih. Pas kurban dia menyembelih, niatnya sembelihan tadi dihadiahkan untuk yang sudah mati, pahalanya, sedekahnya. Ada yang seperti itu. Dengan beralasan Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih niatnya untuk umatnya. Maka ini disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, di antaranya Al-Imam Ibnu Baz menyebutkan bahwasanya kalau dia menyembelih tadi niatnya untuk mayit, pahalanya, karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyembelih niatnya untuk umatnya, maka pendalilan ini tidak tepat. Niatnya Nabi alaihi salatu wasallam untuk umatnya, ini kekhususan beliau. Adapun umatnya,
maka masing-masing mereka disuruh untuk berkurban untuk diri mereka. Ya, yang masih hidup, yang sudah mati sudah tidak perlu. Ya. Sampai ada lagi yang mengatakan kalau gitu kita berkurban untuk kita, nanti dagingnya kita sedekahkan niat untuk orang sudah mati. Nah, ini masih bisa, ya. Niat sedekah untuk yang mati kan ya. Dari daging yang sudah disembelih bagiannya dia berkurban untuk Allah. Ya, dia berkurban karena Allah, niat kurban dirinya. Lalu bagiannya ketika sudah dibagi sepertiga, dia bagiannya niatkan bersedekah untuk orang tuanya nanti pahalanya. Maka ini ya boleh, ya boleh. Tapi kalau dia menyembelih niatnya langsung untuk mayit, maka ini hendaknya jangan dilakukan. Ya, kalau yang disebutkan oleh Syekh di sini mendekatkan diri kepada mayit, memang sudah persembahan untuk mayit. Nah, ini musyrik pelakunya. Ya. Kalau yang tadi dia menyembelih niatnya untuk mayit pahalanya, ya, pahalanya dapat terbedakan ya. Terbedakan ini. Jadi kalau yang dimasukkan yang di sini orang memang menyembelih niatnya untuk mendekatkan diri kepada mayit. Nah, ini kesyirikan besar. Ya. Kemudian Allah katakan mafil hadis, dan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini salah satu ciri dosa besar. Salah satu ciri dosa besar tatkala ancamannya ada laknat. Hanya saja untuk menyembelih ini karena untuk selain Allah dengan niat taqarrub tadi mendekatkan diri, maka ini masuk ke kesyirikan. Ya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Laknat Allah atas orang yang melaknat orang tuanya. Disebutkan dalam satu hadis, memang mungkin ada seorang anak bisa melaknat orang tuanya, ada. Tapi kalaupun ada anak tidak melaknat orang tuanya disebutkan dalam hadis, tapi dia melaknat orang tua orang lain, maka orang lain tadi balas melaknat ayahnya, melaknat orang tuanya sendiri, maka sama halnya dia melaknat orang tuanya sendiri. Kemudian berikutnya, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi muhditha, pembuat kerusakan, pembuat bid'ah dan semisalnya. Kemudian la'anallahu man ghayyara manaril ard. Laknat Allah atas orang yang merubah tanda tanah, batasan tanah. Misalnya orang punya kapelingan terus dia geser. Nah, ini kena laknat orang yang merubah tanda. Ya. Tanda batasan tanah. Kemudian beliau katakan famin hadhil umuril mal'un man fa'alaha. Maka dari perkara-perkara yang terlaknat ini bagi orang melakukannya, adzabuhu li ghairillah, yaitu menyembelih untuk selain Allah, termasuk perkara yang dilaknat. Man dzabaha li ghairillah ka'ayyadbaha lil kubur. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah seperti menyembelih untuk kuburan, yataqarrabu ilaihim, supaya mendekatkan kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka, liyaqdulahu hawaijah, supaya mayit-mayit di dalam kuburan tadi menunaikan baginya kebutuhan-kebutuhannya, au yadhbaha lil jinni, atau menyembelih untuk jin. Dan ini biasa didapati di kalangan perdukunan, ya. Menyembelih untuk jin min ajli alla yadurru, supaya keberadaan jin tadi tidak memudaratkannya, kama yaf'aluhu ba'dun nasi, sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia, idza nazala manzilan jadida, jika turun ke suatu tempat yang baru, yadhbahu lil jin, maka menyembelih untuk jin, min ajli annahum la yadurrunahu, ya. Supaya keberadaan jin itu tidak memudaratkannya fi hadzal manzil, di tempat yang dia tinggali. Nah, ini kita dapati dulu timur. Kalau kita masuk di kepulauan, akan bongkar lahan, mereka bilang penduduk kampung katakan tidak boleh, harus minta izin dulu ke penghuni
penghuni apa? Hutan. Tapi kita minta izin dulu, kita sudah minta izin ke lurah, kemana-mana. Sudah, untuk perizinan sudah. Satu lagi yang belum katanya, izin ke penghuni hutan. Ya, izinnya kayak apa modelnya? Ternyata apa? Persembahan, kayak sesajen. Nanti ada nenek-nenek punya apa yang orang timur biasa, ya, sirih dan apa buah apa gitu. Habis itu nanti dihamburkan di situ, kemudian ada sesajen dipersembahkan. Alasannya kalau tidak dilakukan itu akan bahaya. Ya, kita katakan, kita coba. Jangan Pak Ustaz. Pernah orang Jawa katanya datang nebang kayu, pas nebang yang keluar dari kayu tadi darah, cucuran darah, di getahnya itu darah. Jadi bahaya, bisa mati katanya. Tapi bilang sudah, kalian menjauh saja, kami yang nebang. Ya, suruh mereka lihat dari jauh. Ada nggak berani? Coba depan baca Bismillah, sudah selesai nebang, selesai, tidak ada apa-apa. Ya. Jadi mereka punya keyakinan kalau membuka lahan baru harus ada ya persembahan. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang aneh, pembukaan tempat baru, kota baru, IKN dilakukan hal itu. Ya, ini kesyirikan akbar. Ya, kesyirikan akbar. Pelakunya teranggap musyrik karena ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini menyembelih ketika membuka lahan baru dan semisalnya. Yadbahu indal babi wa yarushu min damihi 'alal jidran. Menyembelih di sisi pintu lalu memercikkan dari darah sembelihan tadi ke tembok-tembok. Nah, ini juga didapati. Darahnya ditampung, nanti dipercikkan. Ya. Ini penyembahan ya. Penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabu ilal jinni, mendekatkan diri kepada jin. Au idza aqama masyru'an minal masyari'i, atau jika melakukan perancangan terhadap jalan-jalan, akan membuka jalan, maka dilakukanlah perbuatan seperti ini. Kal masani' yadbahu inda awwali harakatil aliyat, seperti orang yang kerja untuk membuka jalan dan semisalnya, di saat akan menggerakkan alatnya, mesinnya, maka lakukan penyembelihan dulu. Li ajli annal masani'ah taslam, supaya apa? Alat-alatnya, ya mesin-mesinnya atau pekerjaan-pekerjaannya itu selamat. Ini diyakini. Ya, diyakini. Bahkan ada juga mempersembahkan orang terkadang ya. Ada proyek-proyek yang pernah kita diperlihatkan, kasihan ada seorang terperangkap di dalamnya, habis itu dicor. Ya. Karena memang ada keyakinan mempersembahkan. Ya. Jadi pernah kita diperlihatkan video, kita bilang ini tidak mungkin. Iya, ini benar. Jadi proyek besar, ternyata besi-besi besar itu sudah terpasang, tinggal ngecor. Ada orang di dalam terperangkap, mau keluar nggak bisa, sampai mati. Setelah itu ditimbun, ya, ditimbun. Memang itu ketentuan, katanya ketentuan untuk apa? Penyembahan. Ini jelas kesyirikan akbar, ya. Kesyirikan akbar, melakukan perbuatan seperti ini. Kemudian kadzalika idza qadima malikun minal muluk, demikian pula jika datang raja dari para raja, au raisu minar ru'asa, atau pemimpin dari para pemimpin, yadbahuna inda usuli, maka menyembelihlah di saat datangnya. Ya, menyembelih di sini bukan maksudnya menyembelih untuk menghidangkan ke mereka, bukan, tapi untuk apa? Pengagungan. Wassalamu alaihi ta'ziman lah, untuk menyerahkan kepadanya sebagai pengagungan kepadanya. Dzabahu tahiyatin, dinamai dengan sembelihan sambutan, untuk menyambut. Amma law kanu yadbahuna lahu walimah, adapun kalau keberadaannya itu mereka menyembelihkan untuknya walimah, yakni untuk makan-makan, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Tapi dibedakan. Jadi yang tadinya
pembesar datang langsung menyembelih. Di saat pembesar itu datang menyembelih untuk pengagungan padanya, maka ini kesyirikan. Tapi kalau di saat pembesar datang mereka menyembelih tujuannya walimah, sembelihan tadi untuk dihidangkan kepada mereka, maka ini boleh. Ya, di zaman sahabat, lalu Nabi alaihi salatu wasallam datang bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, seorang sahabat langsung menyembelihkan kambing untuk hidangkan mereka. Ini boleh. Adapun yang pertama tadi yang disebutkan pengagungan terhadap kedatangan orang tadi. Nah, kemudian dikatakan di sini, amma law kana yadhbahuna lahu walimah, adapun kalau mereka menyembelih untuknya walimah, ya, supaya makan-makan fala ba'sa. Ada minal mubahat, maka ini termasuk perkara-perkara yang boleh. Lakin yadhbahuna ta'ziman lah, akan tapi mereka menyembelih ta'ziman, pengagungan kepada orang tadi. Idza nazala minat ta'irah, jika turun dari pesawat, atau nazala minas sayyarati, atau turun dari mobil, yadbahuna tahta sayyarah, mereka langsung sembelih di bawah mobil, ya, di sisi mobil itu bisa datangnya. Ya. Jadi yang beliau sebutkan ini memang ada, ya, ini bukan mengarang-arang, tapi memang ada seperti itu, punya keyakinan mereka. Yadbahuna tahta sayyarati, mereka menyembelih di bawah mobil, wa tahta tairati, atau di bawah pesawat, ta'ziman li hadhil wafid, karena pengagungan terhadap tamu yang datang ini. Ada minasyirki, ini termasuk dari kesyirikan, li'annahu min babit tahiyyati wat ta'zim. Karena sungguhnya ini termasuk dari tahiyyah, yani sambutan dan pengagungan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi perkara menyembelih untuk selain Allah adalah perkara yang besar, ya. Bukan perkara yang remeh, masuk pada perkara besar, bahkan menyebabkan pelakunya masuk neraka, kekal dalam neraka. Disebutkan pada satu riwayat Ahmad dan yang lainnya, hadis dari perkataan Salman Al-Farisi. Dalam riwayat lain disebutkan hadisnya marfu'. Tapi yang kita ambil di sini dari perkataan Salman Al-Farisi menyebutkan tentang dua orang yang melewati suatu kampung, yang kampung itu tidak akan memperbolehkan siapapun lewat kecuali harus berkurban, mempersembahkan untuk patung mereka. Mereka membuat patung besar, tidaklah mengizinkan seorang pun lewat, melainkan harus berkurban, harus menyembelih untuk patung tadi baru boleh lewat. Lewatlah dua orang yang nampaknya muslim keduanya. Ternyata satunya disuruh untuk menyembelih buat patung. Dia pun katakan, ma'indi syai', aku tidak memiliki sesuatu. Awalnya katakan tidak mau menyembelih untuk selain Allah, tidak mau menyembelih hanya untuk Allah. Dikatakan lakukan, meskipun ya, zubaba, meskipun seekor lalat. Ya, orang tadi mungkin menganggap ini remeh kan ya, lalat apa nilainya ya? Menyembelih dengan seekor lalat. Pertama, lalat tidak memenuhi kriteria berkurban kan ya. Mungkin dia akan berijtihad. Ini tidak sesuai dengan kriteria untuk berkurban. Tidak diterima. Lagi pula ini hina ya. Dia meremehkan, menganggap ini perkara remeh. Dia pun mau menyembelihnya. Berkurban dengan seekor lalat. Ada khalan nar, dia pun masuk neraka. Dibukakan jalan untuknya, dia lewati. Ya, dia lewati. Tidak mau dia mau menyembelih. Akhirnya dibukakan jalan, dia pun lewat. Ya. Dengan sebab seekor lalat. Bagi dia mungkin ringan. Allah tidak butuh kan ya. Ya. Ini namanya syirik, meskipun itu kecil, remeh seperti itu. Kalau sudah menyekutukan Allah jadi besar. Tapi yang satunya tidak mau. Walaupun seekor lalat disuruh tidak mau. Dia tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Dikatakan walaupun seekor lalat, dia pertahankan, akhirnya mereka pun membunuhnya. Ada halal jannah, dia pun masuk surga. Ya. Jadi dari sini menunjukkan pada kita tentang beratnya memang kesyirikan. Kesyirikan meskipun remeh, seperti lalat tadi, adalah apa nilainya? Tidak ada nilainya sama sekali. Tapi ketika dijadikan itu untuk berbuat syirik, maka tetap teranggap sebagai kesyirikan dan pelakunya teranggap musyrik, kekal dalam neraka ketika mati tidak bertobat darinya.
Kemudian yang berikutnya wan nazar. Nazar. An-nazar huwa iltizamu ibadah. Nazar adalah mengharuskan peribadahan lam yalzim biha syara, yang tidak diharuskan oleh syariat. Ya, asalnya perkara ini mubah. Ya, sesuatu perbuatan, suatu amalan mubah boleh-boleh saja. Namun ada orang bernazar untuk melakukannya, maka apa? Jadilah kewajiban baginya, jadilah keharusan. Wa huwa naw'un min anwa'il ibadah, dan nazar ini suatu bagian dari bagian-bagian ibadah, suatu macam dari macam-macam ibadah. Qala ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut terhadap suatu hari yang keburukannya itu akan menyebar di mana-mana. Jadi sini sebutkan pelaksanaan terhadap nazar. Ini termasuk dari kewajiban. Yang ketentuannya nazar ada dua. Ketentuan nazar ini dilakukan ada dua. Yang pertama, nazar bukan perkara maksiat, bukan perkara menyelisih syariat. Kemudian nazar yang kedua pada perkara yang disanggupi. Ya. Kalau perkara yang tidak disanggupi maka tidak boleh memaksakan. Ya. Misalnya seorang bernazar, pokoknya saya harus haji. Nazarnya kalau sehat akan haji. Sementara dia tidak punya uang. Karena dia bernazar, ada yang memahami karena nazar wajib hutang, ya nggak boleh, dia tidak sanggup. Ya, jadi nazarnya tadi terabaikan. Nanti kalau dia sudah memiliki harta yang banyak, baru boleh dia lakukan. Ya. Ini masih teranggap apa? Wajib. Yang dalilnya apa? Ada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa jahiliyah bernazar untuk i'tikaf di Masjid Al-Haram. Dan satu lafaz disebutkan lailah, semalam, dan lafaz yang lain nahar, sehari. Ya. Bernazar untuk i'tikaf. Maka di saat nazar itu kemudian dikemukakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah berislamnya, maka Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan untuk melakukan nazarnya. Ini padahal di masa jahiliyah. Nah, kalau kita misalnya dulu sebelum tahu tauhid, sebelum mengerti sunnah, kita pernah bernazar, kita mesti ingat, maka wajib bagi kita untuk lakukan dengan ketentuan tadi, bukan maksiat, bukan pelanggaran syariat. Kemudian yang kedua ada perkara yang dimampu, karena Allah Subhanahu wa taala katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kemudian berikutnya dikatakan di sini fa'athna 'alaihim annahum yufuna bin nadhr. Allah memuji mereka karena mereka menunaikan apa? Nazar, melakukan nazar. Ya. Qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Dan apa yang kalian nafkahkan dari suatu nafkah, yang kalian sedekahkan dari suatu sedekah, aw nadartum min nadrin, atau kalian bernazar dengan suatu nazar, fa innallaha ya'lam, maka sungguh Allah mengetahuinya. Qaranahu ma'an nafaqati was sadaqah. Allah menggandengkan nazar ini dengan apa? Dengan nafkah dan sedekah, menunjukkan apa? Ibadah. Wan nafaqatu was sadaqatu ibadah. Nafkah dan sedekah adalah ibadah. Ya. Kalau nafkah yang kaitannya dengan apa? Pemenuhan tanggung jawab, kewajiban. Misalnya seorang suami wajib menafkahi istri, menafkahi keluarga, ini lebih umum pada penamaan nafkah. Ya. Kalau sedekah lebih umum lagi, sedekah ya, masuk juga apa? Kalau dibedakan antara nafkah dan sedekah, sedekah lebih umum daripada nafkah. Nafkah lebih khusus. Khususnya apa? Seorang suami menafkahi istri atau orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Adapun sedekah umum. Kalau seseorang memberi nafkah kepada istrinya, maka masuk penamaan sedekah. Yang disebutkan dalam hadis, tidaklah seseorang memberi makan kepada istri atau juga tanggungannya, melainkan itu teranggap sebagai sedekah baginya. Nah, di sini diperjelas bahwa nafkah dan sedekah adalah ibadah. Fayakunun nadharu ibadah. Maka keberadaan nazar itu adalah
ibadah. Fayakunun nadhru ibadatan, maka keberadaan nazar itu adalah ibadah. Qala subhanahu wa liyufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan hendaknya mereka pula tawaf ke rumah tua yaitu Ka'bah, tawaf ke Ka'bah. Bila katakan qaranahu ma'a tawaf, Allah menggandengkannya bersama tawaf. Tawafu ibadatun lillahi azza wa jalla. Tawaf adalah ibadah kepada Allah azza wa jalla. Fal wafa'u bin nadri ibadah. Menunaikan nazar adalah ibadah. Hada fi nadri ta'ah, dan ini pada nazar ketaatan yang kita sudah sebutkan tadi, ketentuannya harus pada ketaatan. Idza nadara ayatasaddaqa, jika bernazar untuk sedekah. Idza nadara ayusalliya, jika bernazar untuk salat. Idza nadara ayasuma, jika bernazar untuk puasa. Idza nadara ayahujjah, jika bernazar untuk haji. Idza nadara ya'tamira, dan jika bernazar untuk umrah. Ya, dengan ketentuan tadi dia mampu. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia taati. Amma nadhrul ma'siyah, adapun nazar kepada maksiat, fa innahu yahrumul wafabi, maka sungguhnya itu diharamkan untuk menunaikan padanya, tidak boleh untuk bernazar pada maksiat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ya'si Allah fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh baginya untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian beliau katakan, "Wa min nadhril ma'siyah," dan termasuk dari bernazar kepada maksiat, an-nadhru lil qubur, bernazar kepada kuburan. Nazarnya dia niatkan pada kuburan. Ini jelas maksiat. Faman nadhara li qabrin aw nadhara li mayyitin, siapa yang bernazar untuk kuburan atau bernazar kepada mayit, fa innahu yakunu musyrikan syirkan akbar, maka keberadaan dia adalah musyrik yang melakukan syirik besar, li'annahu sarrafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, karena dia telah memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperjelas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ushul Tsalatsah, siapa yang memalingkan salah satu dari macam-macam ibadah itu, maka keberadaannya musyrik, ya, kafir, keberadaannya dia adalah musyrik kafir. Kemudian di antara dari bentuk ibadah atau macam-macam ibadah yang berikutnya, warraja'u, raja berharap. Ya. Raja berharap. Dan untuk raja ini termasuk dari ibadah, memiliki dua ketentuan supaya rajanya itu bermanfaat. Karena ada yang kadang orang memutlakkan kalau sudah raja mengharap itu mesti ibadah. Ya. Memang awalnya asalnya roja itu ibadah, tapi memenuhi dua syarat sebagaimana syarat ibadah yang lainnya. Syaratnya apa? Disebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi siapa yang mengharapkan, ini kan roja ya. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh, yaitu mengikuti syariat. Ya, melakukan amal saleh berupa mengikuti syariat. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak melakukan penyekutuan dalam peribadahan kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Ini ikhlas dari dua syarat. Ini memperjelas kalau raja itu adalah ibadah. Kemudian Syekh katakan al-khauf min a'malil qulub. Oh, ini khauf dulu ya, raja tadi. Sebutkan di sini raja. Min anwa'il ibadati ar-raja, dan termasuk dari macam-macam ibadah adalah raja. Wa huwa ta'milul khair
yaitu harapan terhadap kebaikan, mengharapkan kebaikan. Fima la yaqdiru alaihi illallah, yang dia tidak memiliki kemampuan padanya kecuali hanya Allah. Fala yajuzu an tarju ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Dan tidak boleh kamu mengharapkan selain Allah pada apa-apa yang tidak berkemampuan padanya kecuali Allah. Amma raja'u bil umuril adiyah, adapun mengharapkan pada perkara-perkara yang adiyah, yang biasa, ya, sesuai dengan kebiasaan, ka'antarju min sahsin ayu'ti kamalan, seperti kamu berharap dari seseorang supaya memberimu harta, ayu sa'iduka fima yaqdiru alaih, atau membantumu pada perkara yang dia mampu, fahadha laisa minal ibadah, maka ini bukan termasuk dari ibadah. Ya, mengharapkan bantuan seorang, mengharapkan ta'awun misalnya, yang seperti Nabi alaihi salatu wasallam mengharapkan para sahabatnya untuk ada ta'awun, bagaimana membangun masjid beliau, mereka gotong royong bantu. Ya, mengharapkan pula kepada sebagian sahabat untuk bersedekah supaya nanti disalurkan untuk yang membutuhkan. Nah, ini harapan ini boleh. Mengharapkan pula kepada apa? Di antara sahabat, siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah? Rasulullah tidak memiliki apa-apa untuk menjamu. Lalu sahabat Ansar berdiri menyanggupi menjamu. Bila juga mengharapkan apa? Mengharapkan siapa yang mau membebaskan sumur orang Yahudi yang tidak pernah kering walaupun kemarau panjang, maka baginya surga. Ternyata sahabat-sahabatnya sedang tidak memiliki kesanggupan. Abu Bakar yang biasa yang paling pertama-tama tidak memiliki kesanggupan. Umar tidak, Abu Talha tidak, semua tidak ada. Ternyata Utsman bin Affan menyanggupi. Di sini berharap tidak Rasulullah? Berharap. Ya. Makanya tatkala kita memiliki harapan, kita berharap mudah-mudahan yang memimpin negeri ini yang lebih condong ke Islam. Ini harapan kan ya? Kalau hanya harapan seperti ini tidak masalah kan ya? Tidak masalah. Jangan sampai dijadikan karena ada yang pernah jadikan. Wih, ini Ustadz ini mengharapkan. Ya, yang ini namanya harapan. Ya, kita mengharapkan ya mudah-mudahan yang seperti ini, harapan seperti ini tidak masalah. Ya. Jadi ini harapan disebutkan di sini, harapan yang beliau contohkan untuk membantu, ya, mengharapkan supaya memberikan bantuan. Ini harapan seperti ini boleh. Ya. Yang sudah pernah kita sebutkan pada bab al-isti'anah, minta tolong. Ya. Bagaimana minta tolongnya Zulkarnain, Khalifah Zulkarnain terhadap rakyatnya, atumi Zubarul Hadid, ya, datangkanlah oleh kalian potongan-potongan besi. Juga yang kita sebutkan beberapa riwayat yang pernah lewat, bagaimana dengan apa? Minta bantuannya Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara-perkara yang penting. Ini kadang ini masalah ini perlu memang kita singgung, kadang dijadikan masalah untuk mengacaukan dakwah. Wah, ini ya, tasawulat katanya. Ya, kita bilang ya, lihat dulu. Jangan sampai orang tasawul itu kemudian dihukumi langsung sebagai mubtadi' dhal. Ya. Kalau dia tasawul untuk dirinya, ini masuk pada dosa besar kan ya. Ancamannya kalau dia memang tidak masuk kriteria 3 orang, ini untuk dirinya kan ya. Dalam satu hadis sebutkan seseorang yang tidak dibolehkan minta 3 model orang yang sudah misalnya kebakaran, kehabisan, ya, atau musafir. Nah, itu perinciannya. Kalau dia bukan itu, dia minta untuk dirinya, untuk memperkaya dirinya. Nah, ini masuk dosa besar. Dosa besar ini namanya dosa besar. Ya, jangan kemudian langsung mengatakan, nah, ini keluar dari, mengeluarkannya langsung dari akidah. Ya, tidak, ini dosa besar. Orang pelaku dosa besar ini sudah ada di zaman Nabi. Ada kan orang minta-minta zaman Nabi, beliau ingatkan. Kalau ada minta-minta, langsung ingatkan. Hari kiamat nanti begini. Akhirnya tobat sahabatnya tadi kan ya. Karena ada pernah terjadi bukan? Tidak dihukumi langsung. Nah, ini bukan sunnah lagi. Nah, ini kaitannya dengan dosa orang seperti ini, nasihati. Ya. Juga apa? Datangnya minta sebagian sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam juga yang kaitannya dengan dosa besar. Ada di zaman sahabat. Ada sahabat melakukan perbuatan zina kemudian bertobat, tidak mengeluarkannya dari apa? Oke? Ya.
kesunahan, ya tetap dia terangkat. Hanya saja ahli kabair maksudnya. Nantilah ahli kabair, ya urusannya lain lagi pembahasannya. Ini gara-gara lihat ini masjidnya ada kotak infak, wah hisbi. Ya. Ini masjidnya, wah ini minta dana untuk apa? Pengadaan begini, hisbi. Kita ini ulama kita menyebutkan ini perkara ketika mereka meminta ini untuk kepentingan umat. Nah ini diberi keringanan oleh mereka, ya. Diberi keringanan, bukan kemudian itu jadikan apa? Sebagai penghisbian karena itu. Ya, ini yang kita dapatkan, makanya kita ingatkan. Sampai ada lagi yang nanya beberapa hari yang lalu, ini masjidnya ada yayasannya, ada tasawulannya gitu ya. Kita sampaikan ya perkara-perkara ini, lihat dulu. Jangan langsung kemudian memiliki pemikiran seperti yang pernah kita dapatkan dulu di Yaman. Kalau sudah ada ini hisbi, ada ini hisbi semua kena hisbi semua. Ya, Allah musta'an. Ini perlu untuk kita ingatkan tentang masalah seperti ini. Ya. Akhirnya apa? Tidak ada lagi yang namanya ta'awun. Ya, sedikit-sedikit. Akhirnya apa? Ketika ingin mengadakan kegiatan kajian misalnya, dibebankanlah ke orang yang berkecukupan. Akhirnya yang berkecukupan tadi pusing semuanya ke dia. Tanpa dia nggak ada kajian, hilang. Ini yang benar kita dapati di mana-mana beberapa tempat berhenti kajian karena dibebankan ke orang yang punya. Ya, tidak ada ta'awun di antara mereka. Carikan ta'awun. Sampai ada bilang, nah kita datang aja ke ustaz. Ya kalian mau datang ke tempat, biayanya berapa? Mending kalian ta'awun. Ya kita datang sendiri, kan seorang diri lebih ringan biayanya kan ya. Kita bilang seperti itu daripada kayak seperti ini ya. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Ini yang kita dapatkan. Oleh karena itu yang dalam perkara-perkara seperti ini harus dibedakan. Mana tasawul yang memang ya, yang tercela, mana tasawul yang ulama di sana beri keringanan. Ya, beri keringanan. Makanya kita pernah bahas masalah kotak infak juga pernah. Kita bilang katanya Syekh Rabi menyatakan itu termasuk dari hisbiyah. Akhirnya apa? Setiap ada kotak infak lalu dibilang hisbi. Kita bilang ini pun tidak mutlak. Karena pendalilan dan sebagian ulama beri keringanan, mereka sebutkan kotak infak itu semisal dengan apa? Bajunya Bilal yang datang menampung, kan? Rasulullah meminta sedekah. Lalu Bilal gini, ini ternyata model ini kita pernah dapati dulu yang mazhab Syafi'iyah di kampung kita mengaku mazhab Syafi'iyah mereka jalan pakai sajadah 2 orang, ya. Meminta gini kan untuk kepentingan masjid saat itu. Kita lihat ini kenapa orang kampung melakukan ini? Ternyata dasarnya perbuatan Bilal. Ternyata itu zaman dahulu, sekarang sudah tidak pakai itu lagi, pakai kotak. Ya. Hanya saja kita ingatkan ketika Jumatan jangan di saat khutbah jalan. Nah, kita masalah ini kita beri keringanan sebagaimana apa? Kita beri uzur dalam masalah ini sebagaimana ulama kita memberi uzur pada masalah ini. Karena niatnya untuk kemaslahatan bersama kan ya, untuk kemaslahatan umat. Tapi kalau ini sedikit-sedikit hisbi, akhirnya apa? Hanya bebani ke seorang, karena kita sudah dapati. Jadi orang berkecukupan itu nanti bergantung dari situ. Dan berharap ya, kalau harapan tadi masih bisa kan ya. Mengharapkan orang berkemampuan, harapan untuk membantu untuk kegiatan, boleh kan ya. Tapi yang namanya manusia, hari pertama masih sanggup, hari berikut lama-kelamaan ya, namanya manusia ya. Jangankan kita, Rasulullah SAW pernah memberi jaminan, siapa yang mau minta kepada aku silakan datang. Ternyata ada sahabat datang minta diberi. Yang terakhirnya beliau ingatkan, ya. Ingatkan, nah ini sahabat tadi langsung kata tidak akan mau minta lagi selama-lamanya. Ya, di saat Abu Bakar jadi khalifah, ditawarin mau diberi, tidak mau. Dia sudah tidak mau, karena sudah diingatkan oleh Nabi Alaihissalam. Nabi Alaihissalam mengingatkan, apalagi kita manusia biasa ya. Kalau setiap hari datang ya. Walaupun gitu tadi boleh berharap kepada orang yang memiliki, hanya saja perlu untuk kita ingatkan masalah seperti ini, adanya ta'awun seperti ini. Ya, kemudian di sini beliau katakan, takulu mencontohkan di sini untuk harapan kepada orang yang berkemampuan. Takulu kamu katakan ya akhi wahai akhi, arjuka aku berharap padamu antu'tini kada wa kada, untuk kamu berikan aku ini dan ini. Ini terlebih lagi pada orang memberi jaminan. Ya. Ini biasa kita pernah dapati ulama masalah berkecukupan. Mau minta apa Ustaz? Minta saja. Oh ya kita tunggu nanti, Mas kita butuh saja. Bisa atau
butuh pas minta masih kasih. Ya, kita ingatkan yang lain jangan coba-coba ulang minta lagi karena nanti akan berat. Ya benar. Yang namanya manusia meskipun memberi jaminan, ya, memberi jaminan mau minta apa saja kita beri. Apa kekurangan majelisnya, taklimnya apa, saya siap. Ya. Dan jangan terus menerus. Karena orang yang alhamdulillah ikhwah kita yang pengertian pun ngerti tentang kebutuhan apa yang diperlukan, alhamdulillah. Ya, oleh karena itu apa? Perlu yang kita ingatkan di sini perlu untuk ta'awun tadi. Itu penting sekali ta'awun dalam masalah dakwah. Karena kita tidak memiliki ulil amri yang mengurusi masalah ini ya. Kita tidak punya ulil amri yang mengurusi masalah dakwah ya. Ya adanya ya hanya kita. Adanya apa? Ta'awun di antara kita. Pada perkara yang kita sanggupi. Makanya di sini beliau juga katakan di sini mimma yaqdiru alaihi, pada apa yang disanggupi. Lakin la tarju makhluqan, akan tapi jangan mengharapkan pada makhluk fima la yaqdiru alaihi, pada apa yang dia tidak mampu. Illallah, kecuali Allah. Jadi mengharapkan pada makhluk pada apa yang tidak mampu, maka jangan harapkannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalladzina yarjuna al-amwat wal ghaibina wal jin, seperti orang-orang yang mengharapkan kepada mayit-mayit, kepada orang-orang gaib yang tidak ada, wal jin dan pada jin. Hadza raja'ul ibadati fala yajuz, ini adalah harapan ibadah yang tidak boleh. Huwa syirkun akbar, dan ini adalah syirik akbar. Ya, satu lagi pembahasan yang kaitannya dengan khauf. Wal khaufu, dan khauf, rasa takut. Al khaufu min a'malil qulub, khauf itu termasuk dari amalan-amalan hati. Fa huwa ibadatun qalbiyah, dan ini ibadah yang kaitannya dengan hati. Wal muradu khauful ibadah, dan diinginkan adalah takut ibadah. Wa huwa al khaufu alladhi yakunu ma'ahu ta'dhimun wa mahabbatun lil makhluq, yaitu khauf yang keberadaan bersamanya itu ta'zim, pengagungan, dan mahabbah, kecintaan, lil makhluk, pada makhluk. Yuhibbuhu wa yakhafu, dia cintai dan dia takuti juga. Hadza khauful ibadah, ini adalah takut ibadah. Wa yusamma khaufus, dan ini dinamai pula rasa takut yang tersembunyi. Wa huwa la yajuzu illa lillahi azza wa jalla, ini tidak boleh kecuali pada Allah azza wa jalla. Alladzina yakhafu min makhluqin, dan siapa yang takut kepada makhluk, khauful ibadati fa innahu asyraka, dia takut pada makhluk dengan ketakutan seperti ibadah, maka ini adalah kesyirikan, dia telah melakukan kesyirikan. Wa idza amala lahu naw'an min anwa'il ibadah li'annahu yakhafuhu mithlul ladzi yakhafu minal jin wa fayadbahu lahu. Misalnya, wa idza amala, jika dia melakukan lahu kepadanya naw'an min anwa'il ibadah, melakukan suatu macam dari macam-macam ibadah, li'annahu yakhafu, karena dia takut padanya, mithlul ladzi yakhafu, seperti dia takut minal jin, kepada jin, fayadbahu lahu, lalu menyembelih untuk jin, ya, menyembelih untuk jin. Aw alladzi yakhafu minal mayyit, atau dia takut pada mayit, fayadbahu lahu, lalu dia menyembelih padanya. Hadza khaufu ibadatin, maka ini adalah takut karena ibadah. Fa innahu yakunu musyrikan syirkal akbar, maka keberadaan dia musyrik, melakukan syirik akbar. Dapat dipahami? Jadi seseorang dia takut pada jin, rasa takutnya tadi akhirnya dia melakukan amalan untuk jin, menyembelih untuk jin. Ya, takut dia masuk hutan, ini hutan belantara, hutan yang menakutkan, seram, menyeramkan, ya. Akhirnya dia pun menyembelih untuk jin supaya tidak ada takut lagi, maka ini apa? Syirik. Ini yang dimasukkan oleh beliau sebagai syirik. Amal khaufut tabi'i, adapun rasa takut tabiatnya manusia, ya. Ka'an takhafu minal adu, seperti kamu takut pada musuh. Ini biasa kan ya. Ini perkara tabiat. Wa takhafu minas sibah, dan kamu takut dari binatang buas. Wa takhafu minas sa'abin, dan kamu takut dari ular-ular atau binatang buas lain. Hadza khaufun tabi'i, maka ini
Khauf, rasa takut tabiat. Laisa huwa ibadah. Ini bukan ibadah. Musa pernah takut kan ya? Musa takut terhadap kejaran Firaun. Di saat beliau tidak sengaja menampar seorang apa? Seorang Qibti. Ternyata mati. Mendamaikan terus melawan, ditampar sekali tamparan mati. Ya. Beliau pun menyebutkan ada min amali syaitan. Ini termasuk dari amal syaitan, menyesal. Kemudian beliau takut. Akhirnya pergi hijrah kemana? Ke Madinah. Ini takut apa namanya? Tabiat. Kalau kita bawa motor, takut sama polisi. Mulai di saat tidak bawa surat kan ya. Ini takut apa? Tabiat ya. Takut tabiat ini polisi ya. Akhirnya menghindar. Ini tabiat. Tinggal diakalin. Ya. Nanti kalau ketemu sama murjiah kata wah ini dia tahu tadi wal amr. Ya perkara-perkara aturan-aturan seperti itu kita siasati. Karena kita tidak sanggup ke dia. Kalau kita dipermudah ngurus ini, urus gampang ya alhamdulillah kan. Kita jalani saja untuk melindungi apa yang kita miliki. Tapi ketika kita tidak memiliki kesanggupan, apalagi harus ya bayar ini macam-macam ya, rumit lagi tes-tesnya misalnya, ada ujian-ujiannya ya untuk bikin SIM misalnya, repot nggak lulus ya gimana lagi? Sementara kebutuhan memerlukan, tapi pakai khawatir nanti ada polisi di jalan, nah, kan muncul rasa takut. Ini di sana biasa polisi, udah takut. Nah ini takutnya tabiat. Ya. Maka apa? Tinggal diakali supaya tidak kena. Ya. Tinggal diakali terserah seperti apa. Ya. Diganti platnya mungkin ketika sudah pajaknya habis. Ya. Ya kan ini siasat. Siasat seperti ini boleh tidak? Boleh. Ya kalau mujia katakan ya, ini luar ketaatan katanya pada amal. Ya itu boleh saja. Nabiullah Khidir pernah mensiasati kapalnya orang miskin ya. Kalau tidak dicopot bagian papan bawahnya, tidak disiasati maka akan diambil raja. Akhirnya Nabiullah Khidir apa? Siasati dicopotlah. Lewat ke raja bebas karena cacat ya. Seandainya tidak cacat diambil kan ya. Ya dulu tidak ambil begitu saja, tentu dulu sudah ada aturan juga. Mana suratnya, mana kerennya, kan bisa dibikin-bikin seperti itu. Jadi disiasati. Terutama juga apa? Pajak-pajak yang sudah memberatkan. Dan ada sampai pernah ada seorang ustadz dari Sumatera nelpon. Ini gimana ini? Kita boleh tidak? Kita punya akta notaris, ini pajaknya udah lama, biar kena potongan karena sudah berat nih bayar pajaknya. Boleh tidak? Ya boleh. Siasati ini perkara seperti ini siasati. Akhirnya apa? Disiasatilah sehingga apa? Tidak kena bayar pajak banyak. Ya. Kalau ada yang bisa mensiasati supaya tidak kena pajak, lebih bagus ya. Tapi kalau tidak bisa harus bayar. Gimana lagi untuk menjaga harta kita kan ya? Kita tidak ridho dengan perpajakan ini memang sangat menyusahkan ya. Lalu dalam Islam bagaimana? Orang apa hanya Islam minta berapa? 1, berapa persen? Iya. Sedikit sekali minta, itu pun setahun ya. Sudah haul, hartanya terkumpul setahun. Ya, jumlah tadi sudah terkumpul dan mencapai haul nisabnya, baru dikeluarkan. Ini indahnya. Tapi pajak ya, tidak mau tahu ya. Tidak mau tahu. Oleh karena itu ketika orang bisa sanggupi untuk mensiasati supaya tidak kena pajak lebih baik. Alhamdulillah pembahasan tentang khauf telah kita selesaikan. Mungkin ada pertanyaan? Lanjut lagi. Baru sejam ya? Baru sejam kan ya? Sejam. Sanggup tambah? Kemudian berikutnya at-tawakkul, bertawakal. Masalah bertawakal juga termasuk dari ibadah. Makanya disebutkan dalam suatu hadis
tawakal yang benar tidak seperti yang dipahami oleh orang sufi. Orang sufi memahami tawakal diam saja. Kita tawakal kepada Allah. Ketika diperangi, yang kita dapatkan dulu di Timur di Ambon, ketika diperangi duduk aja di masjid, tidak perlu lawan, tawakal saja. Suruh untuk cari nafkah, jualan apa usaha, tawakal aja. Ini tawakal yang tidak benar. Tawakal yang paling bagus yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti tawakalnya burung. Bagaimana burung tawakalnya? Tidak diam di tempatnya. Tapi apa? Pagi-pagi sudah keluar. Ini tawakal namanya. Jalan sampai apa? Sore balik sudah kenyang. Itu disebut tawakal oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jalan cari makannya. Ya, namanya burung mengambil punya orang atau apa ya, burung ya tidak terbebani hukum. Tapi ini yang diambil contoh di sini tawakalnya bagaimana, memberikan gambaran kepada kita tawakal seperti itu, menjalankan sebab. Ya. Dan di sini disebutkan oleh beliau termasuk dari ibadah adalah tawakkul. Kemudian pensyarah katakan, min anwa'il ibadati termasuk dari macam-macam ibadah. At-tawakkul yaitu bertawakal, bahwa tafwidul umuri ila Allah Subhanahu wa taala wa i'timadu alaihi, yaitu menyerahkan perkara-perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah. Ya, dia sudah lakukan upaya motornya, sering misalnya ada maling, dia sudah lakukan sebab menguncinya, kunci ganda bahkan, lalu dia tawakal kepada Allah. Kalau dia taruh atau tidak kunci, dibiarin terus katakan tawakal, ya tidak benar ya. Jadi tawakal harus menjalankan sebabnya, menempuh sebabnya, setelah itu baru menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh tawakal juga yang terkadang seorang di luar nazar kadang, ya. Disebutkan dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, ada seseorang dulu dari Bani Israel, dia akan pulang lalu minta ke temannya pinjam uangnya. Nanti ketika ada kapal datang, dia akan titipkan. Ternyata di saat dia pergi, sudah diberi pinjaman, nanti akan bayar ketika ada kapal. Ya, akan datang ke pulau itu, dia menyeberangi pulau. Ternyata apa? Tidak ada ya kapal, ya, karena ombak besar mungkin tidak bisa lagi untuk dia penuhi janji tadi. Dilihat-lihat ini kapal, ini ada. Yang dihutangi pun nunggu. Ini si fulan kok tidak datang-datang kirimannya tadi untuk bayar hutang. Ternyata karena untuk mengingat janjinya, maka dia pun memasukkan hartanya, uangnya ke dalam kayu. Dalam kayu dibolongi baru ditutup. Lalu dilemparkan ke air laut, karena pulau kan sebelah. Dia sudah tawakal kepada Allah. Lalu dilempar ke laut. Ternyata yang dia utangi tadi kan rumahnya di pinggir laut juga. Sudah menunggu-nunggu ini kapan datang bayar utangnya. Ya namanya orang diutangi kan kadang ya. Ini udah nunggu-nunggu kapan datang ini utang untuk bayar utangnya, nggak datang-datang. Ternyata lihatlah kayu lewat. Ini kayu bakar, diambil lalu pulang, dibelah. Ternyata uang isinya. Dibacalah ada pesan di situ. Ini utangku dulu. Yang simpulan tadi tawakal Allah, dia tawakal pasrahkan kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu dia pun gelisah. Ini masih punya hutang. Dia kumpulin uang. Suatu saat dia datang langsung untuk bayar hutang tadi. Ternyata apa simpulan katakan, bukankah kau pernah kirimin lewat kayu bakar? Dia katakan nyampe, ya Masya Allah. Karena dia mengirimkannya kan tawakal kepada Allah, modal tawakal. Ya. Kan di luar nalarnya kan ya nggak mungkin bisa sampai gitu ya. Ya Allah berkehendak seperti itu, dan dia pun tidak mengira akan sampai, makanya kumpulkan lagi uang untuk bisa bayar hutangnya. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis model tawakal, dia bertawakal, orang tersebut bertawakal. Tawakalnya pun menjalankan sebab tidak sebab ya lewat kayu tadi kan ya, untuk mengirimkan apa titipannya. Dan sini katakan laminan wa'il ibadat tawakkul, yaitu bertawakal bahwa tafwidul umuri, yaitu menyerahkan urusan-urusan
ilallah subhanahu wa ta'ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala, wal i'timadu alaihi, dan bersandar kepadanya. Qala Allah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika keberadaan kalian beriman. Qala fa'buduhu wa tawakkal alaihi, sembahlah Allah dan bertawakallah padanya. Qarranahu ma'al ibadah, menggandengkannya bersama ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah bertawakallah. Hadza hasrun, dan ini adalah pembatasan. Lianna taqdimal jari wal majrur, karena mengedepankan jar wa majrur 'alal fi'li, atas fi'il, yufidul hasr. Ya, ini menunjukkan pembatasan. Makanya dikedepankan wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah bertawakalnya. Bertawakallah kalian. Artinya membatasi di sini tawakal itu hanya pada Allah. Wa 'alallahi ay la 'ala ghairi, dan kepada Allah, yaitu tidak pada selainnya. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kalian jika keberadaan kalian beriman. Innamal mu'minuna, sungguh orang-orang beriman, alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallahu, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadatsum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Wa ala rabbihim, dan kepada Rabb mereka, ay la ala ghairi, yaitu bukan pada selainnya. Fatawakkalu ibadatun, tawakal adalah ibadah, la yajuzu illa lillah, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Amma tauhid, adapun taukil, mewakilkan, menyerahkan, memasrahkan urusan ke seorang, fima yaqdiru alaihi, pada apa yang dia mampu, fima yaqdiru alaihi al-makhluk, pada apa yang dimampu oleh makhluk, ka'an tuwakkila ahadan yashtari laka hajah, seperti kamu bertawakalkan, yakni memasrahkan pada seorang untuk membelanjakan kepadamu suatu kebutuhan. Wa tuwakilu ahadan ya'malu laka amalan, kamu serahkan kepada seseorang suatu pekerjaan untuk dia lakukan, hadza jaiz, maka ini boleh. Ini memberikan tugas seorang, disebut bahasa kita kan berwakilan, mewakilkan seseorang, kamu lakukan, saya pasrahkan kepadamu, ini lakukan. Dia mampu akan hal itu, maka ini boleh. Ini yang dimasukkan tawakal yang boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam wakala may yashtarilah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada orang yang untuk membelikan untuknya, membelanjakan untuknya. Pernah mengutus sahabatnya untuk membelikan kambing, 1 ekor kambing. Ternyata sahabatnya tadi lihat uangnya untuk 1 ekor, sahabatnya pintar, nawar, sampai datangkan 2 ekor. Dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau serahkan ke sahabatnya tadi untuk beli. Ini namanya apa? Tawakal pula ya. Beliau menyerahkan, bertawakal kepada orang tadi, pada yang dia mampu, diserahkan urusan padanya. Wa kana yuwakilul ummal, dan keberadaan beliau juga pernah mewakilkan para pekerja yanubuna anhu fi ba'dil umur, untuk menggantikannya pada beberapa perkara. Di saat beliau juga safar, menyerahkan pengurusan masjid kepada Ibnu Ummi Maktum. Juga pada perang Badar menyerahkan kepada Utsman bin Affan untuk menjaga putrinya, istrinya Utsman. Qala ta'ala an ashabil kahfi, berkata Allah Ta'ala tentang ashabul kahfi, annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan, fab'athu ahadakum, utuslah salah seorang dari kalian, biwarikikum, dengan uang kalian, hadhihi, uang kalian ini, ilal Madinah, ke kota. Berarti itu diwakilkan satu kan ya. Mereka tadi ashabul kahfi serahkan kepada 1 orang. Mereka bertawakal pada 1 orang tadi, serahkan urusan kepadanya. Ilal Madinah, ke kota. Faliyantur, hendaknya dia melihat, ayyuha azka ta'ama, mana makanan yang paling lezat, yang paling baik. Faliyatikum, lalu dia datangkan pada kalian birizkin, dengan suatu makanan yang sudah dibeli,
minhu darinya, wali yatalattaf dan hendaknya dia berlemah lembut, wala yusyiranna dan tidak menceritakan bikum pada kalian ahad tentang kalian seorang pun. Hadza taukil, ini namanya taukil, perwakilan. Ya, penyerahan urusan. Taukil jaiz, maka taukil seperti ini boleh. Amma tawakkalu, adapun tawakkul fa innahu yakunu khasan billahi azza wa jalla. Ya, adapun tawakkul bertawakal maka ini khusus pada Allah. Jadi hampir sama penamaan. Kalau taukil bahasa kita menyerahkan, ya, urusan diserahkan ke dia, baru dipasrahkan dia, terserah. Ya, ini pada orang yang dimampu. Jadi terbedakan dengan tawakal. Adapun tawakal bahasa kita pun sudah difahami, yaitu bersandar dan menyerahkan urusan hanya kepada Allah dan bersandar kepadanya. Adapun pada perkara yang disanggupi oleh makhluk, dia serahkan kepada makhluk tadi. Pada perkara yang dia sanggupi, dia serahkan urusan dan dia mempercayainya. Maka ini perkara yang dibolehkan sebagaimana telah lewat pembahasannya. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan al-inabah wal mahabbah. Kita khasyah dan rahmah. Ya. Apakah janji dengan nazar itu sama? Janji sama nazar beda. Ya. Jadi kalau nazar kan harus jadi kan jadinya semangat. Ya. Kalau janji sama juga. Ya, kalau janji harus tunaikan, kalau tidak bisa nanti baru ada. Ya. Kalau nazar yang sudah disebutkan tadi, nazar ibadah jelas-jelas. Ya. Kalau janji tidak mesti ibadah. Ya. Kalau janji tidak mesti ibadah. Jadi nanti kalau saya dapat uang, saya kasih. Tapi yang dikasih. Nah, itu janji. Berarti nanti ketika dia selisih, dia berdosa atas hal itu. Kalau nazar memang harus dia niatkan. Itu bedanya. Janji dengan nazar beda. Nazar memerlukan niat. Karena ibadah. Janji tidak mesti niat. Kadang-kadang ngomong langsung janji, ya mesti dia lupa. Ya. Bukan ya? Nanti kalau saya lulus, saya puasa itu nazar. Nah, itu nazar. Kalau saya lulus, maka saya puasa. Ini nazar karena kaitannya dengan ibadah. Ya. Kalau ini kaitannya dengan orang, muamalah namanya. Tapi kalau salah dalam janji akan berdosa. Akan termasuk dari ciri munafik. Idza wa'ada khalafa. Jika berjanji maka dia selisih, itu ciri munafik. Kalau nazar tadi kaitannya dengan ibadah yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ya. Janji lebih umum. Kadang nazar itu bentuknya janji ya. Dia janjikan kepada Allah, saya ingin lakukan ini. Kalau nanti begini. Ya, kalau apa? Dia janji itu kafaranya dia harus penuhi. Ya. Kafarnya penuhi. Kalau tidak dia penuhi, ya misalnya orangnya sudah dia janjikan beri, orangnya sudah mati, orangnya sudah tidak ada, pernah janji dulu begini, maka dia kafarahnya dia kasih ke orang lain apa yang dia janjikan. Niatnya tidak, ya tidak dengan puasa. Jadi dia janji ke fulan, saya akan belikan kamu HP, kasih yang belum punya HP ya, saya kasih HP, tapi nunggu bulan depan. Ternyata pas bulan depan orang tadi sudah wafat atau sudah tidak ada jejaknya lagi, entah kemana. Ini janji saya gimana? Nah, supaya bisa memenuhi janji tadi, dia cari orang yang membutuhkan. Nah, saya beri kamu HP, niatnya memenuhi janjinya ke orang tadi. Ya. Ini sama halnya dengan hutang juga. Ketika seorang hutang, ingin bayar hutang kok sudah tidak ada orangnya, dia cari ahli warisnya untuk bayar hutang. Ternyata tidak tahu juga ahli warisnya. Ini kemana saya harus bayar? Ya, maka dia apa? Sudah infakkan di jalan Allah niatnya untuk membayar hutangnya tadi. Pas bayar, ternyata tiba-tiba datang. Nah, ini harus dibayar. Ya, ini tadi sudah jadi ya, sedekah ya, harus dia bayar. Ya. Itu ya kalau kaitannya hutang ya. Atau janji tadi misalnya ini sudah lama dan belum muncul-muncul. Ya, kemenuhan janji dia berikan kepada keluarganya atau kepada yang lain. Ya, niatnya untuk itu. Ternyata lama kemudian datang, nagih janji. Ya, harus diberi. Ya. Nagih ataupun tidak nagih ketika sudah muncul, ya, wajib untuk menunaikan janji. Karena ciri seorang mukmin memenuhi janji. Ya, beda dengan munafik, menyelisih janji. Itu bedanya antara nazar dengan janji. Satu lagi boleh ya, di luar tema boleh. Ya.
Ini adalah izin dan tahu istri mau pergi tapi tidak izin, tahu datangnya terus tahu Pak saya mau ke mana gitu, nggak boleh, tapi tetap pergi itu, apa itu pergi tanpa izin itu. Ya dia bermaksiat berarti, bermaksiat pada suaminya. Ya pergi tanpa izin suami, itu sudah tidak ada tanpa izin suami, pergi jauh tidak tanpa izin suami, itu sudah tidak boleh. Apalagi ini izin, tidak diberi izin tetap nekat keluar, maka dia telah bermaksiat kepada suaminya. Dan itu bahaya baginya, khawatir dia dapat. Kalau izin kan dia izin dulu baru rapi-rapi baru berangkat misalnya. Ya. Ini udah rapi baru ngomong itu belum izin misalnya. Ya udah rapi baru ngomong ya izin kan izin, cuma ya, suaminya gak izinkan, ya sudah tidak boleh. Ya. Beda halnya kalau dia apa? Ya, mau datang ke masjid, mau sholat berjamaah, dia mau keluar, udah pakai mukenahnya gitu ya, pakaian sholatnya pas, mau pergi sholat ya, suaminya tidak bolehkan, ya dia tetap keluar ya. Nah, kalau seperti ini ya suaminya keliru juga untuk melarang, karena pernah dan saya sebutkan ada sahabat melarang anaknya untuk apa? Istrinya untuk ke masjid. Didengar oleh sahabat yang satunya maka diingkari dengan pengingkaran yang keras. Nabi SAW katakan jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid, dibiarkan. Ya kan kalau dia keluarnya bukan untuk sholat ya, ini lain. Jadi ini kekhususan untuk sholat ya. Dia keluar untuk sholat 5 waktu. Bagaimana kalau datang taklim? Ini jangan. Nah, ya itu tetap nggak boleh. Ini yang dikhususkan di sini hanya untuk sholat. Nggak pergi, dia durhaka berarti dia bermaksiat. Bermaksiat sampai nanti pulang baru. Ya, tapi ibadahnya bukan main. Ibadahnya bukan main. Mencampur angka itu. Ya lain lagi itu tidak ada kaitan dengan amalan lainnya. Seseorang melakukan amal saleh tercatat amal salehnya. Melakukan perbuatan seperti tadi kedurhakaan kepada suami tercatat juga. Jadi tidak mempengaruhi amal salehnya. Amal saleh tercatat lain, kejelekannya juga tercatat lain. Ustaz, ini tadi suaminya mengizinkan, tapi ngedumel dalam hati karena kalau nggak diizinin dianya jadi masakin. Iya, maunya melawan tuh gitu kan. Akhirnya diizinin, udah gitu kan. Tapi udah mati gerendel gitu misalnya itu. Masuk itu Ustaz. Ya dia kalau dia sudah izinin ya sudah izinin, dia yang dilihat zahirnya, zahir ucapannya, hatinya urusannya dia. Hatinya ya. Jadi kalau ini tadi jelas dia sudah katakan tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Kan kalau ini ya boleh tapi hatinya jengkel ya, udah ya namanya perempuan ambil zahirnya ya sudah boleh. Begini ya. Kalau dia datang ke dia satu orang perempuan, suami dosa. Suami berarti kurang pengawasan terhadap istrinya. Dia nanti masuk dosa, ya, karena ini pada datang ke perkara maksiat, seharusnya dia kalau dia kalau kebutuhan lain yang dia khawatirkan untuk menjaga istrinya dia temani. Tapi ini masalahnya perkara penyelesaian syariat ya. Jadi masakin Pak ya. Jadi masak. Ada yang namanya menghadapi istri ya perlu ketabahan. Yang paling penting kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, kita tidak memiliki kesanggupan untuk bisa menundukkan istri sesuai kemauan dia. Karena istri itu makhluk Allah. Sama halnya kita lihat. Ya, kita jalan lihat, kita kadang pelihara. Misalnya ada melihara anjing, bagaimana anjing galaknya. Kalau kita lewat ada anjing tetangga, gimana caranya bisa mendiamkan anjing itu? Hubungi pemiliknya, ini anjingmu. Ya. Nah, kita juga ketika kita melihara, meskipun istri kita, ya itu miliknya Allah, ya. Supaya bisa dilunda, bisa tenang, minta kepada Allah, ya Allah hambamu yang satu ini sudah capek ngurusnya. Allah akan bantu. Minta kepada Allah, insya Allah ya.
Itu cara yang terbaiknya. Karena ini ciptaan Allah, makhluknya Allah, peliharaannya Allah, meminta kepada Allah untuk bantu pengurusannya. Ya tidak sanggup kita urus ya. Sudah nanti Allah akan bantu dengan caranya. Ya. Tapi boleh di saya. Boleh di saya. Enggak masalah juga. Ya kalau bertanya seperti itu ya sudah, kita ya orang bertanya tidak mesti ada pada dia ya. Seseorang yang bertanya itu jangan kemudian dipahami oh dia bertanya gini mungkin begini, kita harus tetap oh ini pertanyaan bisa jadi gambaran tentang keadaan. Memang kadang seperti itu. Kadang seorang di jalannya melihat suatu keanehan, dia datang tanya di majelis. Ya, jangan kemudian bilang jangan keluarnya suzon pada ikhwan. Tapi yang namanya kita berkeluarga itu mesti akan ada seperti itu, walaupun beda cerita ya, beda kenyataan, beda ya. Hanya saja kita yang namanya berkeluarga akan hadapi masalah-masalah seperti itu. Oleh karena itu yang paling pentingnya tadi kita kembali kepada Allah. Kemudian ya yang namanya perempuan juga ya, perlu tambahan kita, kelembutan kita, teladani Rasulullah SAW. Ya, insya Allah kalau kita baca sirahnya Rasulullah bersama istrinya, kita ambil pelajaran dari situ, insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan bersama istri dengan baik. Ya. Ya, paksa apa? Dibiarkan ya bengkok terus. Ya. Hanya perlu sekali untuk saling masalah pengharapan berharap kadang-kadang apa mungkin ya mengenai statusnya ada orang mengharap pengen belas kasihan ke kita kan mungkin karena lagi susah bagaimana gitu kan sama mengharap kita pengen jual jasa gitu kan misalnya kita punya produk kan rumah beli ini atau nawar-nawari gitu kan mengharap orang mau beli kan berharap juga gitu kan sama mengharap tanpa jual jasa gitu kan pengen kamu dikasih atau disedekahi gitu kan itu bisa disamakan ya kan? Ini mengharapkan pada ketentuannya tadi orang yang diharapkan berkemampuan ya, misalnya antum ke si fulan ini si fulan punya mobil berharap biar nanti diajak ikut taklim numpang ya pura-pura datang ke rumahnya taklim ya punya harapan ini mobil anda senumpang ya malu mau taklim enggak ini kok nikah nyambung ya misalnya baru bilang saya juga pengen ikut tapi gak punya kendaraan sudah numpang kan gitu punya harapan boleh ini kan mampu ya itu yang perkara yang mampu ini boleh punya jasa juga ingin jualan orang yang jualan tentu punya harapan mesti ya datang ke nawar ke mobil sudah berharap untuk beli ini boleh perkara yang boleh maksudnya mirip meminta-minta gitu maksudnya gitu kayak seperti meminta-minta ya kalau ini kan menawarkan kadang sesuatu ini dia ingin minta cuma ya malu hanya menggunakan bahasa isyarat. Abu Hurairah kan pernah Abu Hurairah lapar menjerit sampai ditekan pakai batu udah sampai menjerit-jerit sampai anak-anak Madinah tertawakan ya tertawa Abu Hurairah tapi apa sudah berharap ini datang ke Abu Bakar berharap supaya beri makan mau minta langsung malu sahabat itu malu akhirnya mengungkapkan suatu faedah Abu Bakar ya hanya respon tapi pergi tidak nyambung kalau butuh makanan Umar juga seperti itu ya Abu Hurairah sudah kelaparan ya. Sudah mengharapkan bantuan keduanya ke Umar juga Umar nggak nyambung apa maunya itu tapi apa sekali ke Rasulullah sudah paham baru ngomong ya ayo ikut kenapa ikut langsung ke sahabat Ansar ya ini kan sudah harapan benar kan ya harap ya jadi untuk masalah mengharapkan ke orang ada perkara yang dimampu ya boleh-boleh saja gitu. Kebetulannya kan ya Abu Hurairah cuma mau meminta kan ya ini kan mirip minta paling orang yang remeh ini rasanya minta itu minta aja ya kan dia tidak sarah tidak terang-terangan kenapa malu ya. Jadi menggunakan apa harapannya tadi dia letakkan kepada orang yang mampu cuma tidak pada satu tidak memahami bahasanya beliau isyaratnya beliau Rasulullah paham langsung diajak ke sahabat Ansar ya, lalu diperaskan susu mau diminumkan secangkir kalau mau minum jangan dulu minta sahabat datang sudah lapar sekali sampai seperti itu ini harapan ya jadi boleh seperti ini harapan seperti itu bisa
Kalau kita nantangin jin boleh nggak sih? Kenapa? Nantangin jin. Nantangin Ini jin. goda saya nih. Ya tantangin jin itu boleh nggak? Ya, kalau jinnya dapat kita nyatakan memang di hadapan kita, itu masalah. Misalnya jinnya masuk ke orang, kesurupan orang kan, ada jinnya suara, kita tantang, ayo tahu, pukulin kau tahu, ya boleh. Ya, ini sebenarnya boleh. Tapi kalau tidak jelas ya nantang orang gila. Jin itu den barang gitu, den barang saya. Ya boleh kita di pagi nantang. hari itu barang ada di tempat yang bisa taruh. Saya tanya istri nggak pernah. Aku bilang itu nggak pernah. Ya boleh ditantang. Boleh saja. Ya ini ada jin ya boleh tantang. Ya pernah dulu bahkan dulu Ustaz Ja'far Mathalim rahimahullah ya, pernah diceritakan oleh seorang ustaz juga muridnya. Nantang jinnya dia. Ada seorang wanita Kristiani kesurupan. Tanya sudah cari kiai kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ke Ja'farnya langsung. Ja'far nggak pakai ruqyah langsung datang. Mana orang itu udah duduk. Wah keluar kau langsung kaget sembuh langsung dia ditunjuk langsung gertak suara keras. Wah kau keluar tanpa baca apa-apa langsung sadar sembuh. Akhirnya bapaknya orang Kristen itu langsung beri hadiah satu mobil ke Ja'far ditantang langsung ya. Ini boleh. Yang memang ketika Boleh, itu ya. Soalnya iseng bisa hilang gitu, saya biasa naruh di situ kan. Iya. Saya kan sore setelah sholat subuh ada lagi Ya boleh kalau ya. barang itu ada lagi di situ, pas di situ saya naruh. Itu pernah juga kan dulu Khaliful Hadi Ustaz Ana dulu yang di Ruqyah ada orang kesurupan dulu dia datang. Oh keluar kalau enggak ya. Akhirnya apa? Ya mau keluar mau. Kalau enggak tak bacain lagi. Ini kan tantangan semua kan ya. Akhirnya minta iya saya keluar. Kau keluar. Sana kayak Gresik, kayak Sidayu tempat aku di Masjid Rukun waktu itu. Nah, tapi dekat, jangan-jangan. Kemuntilan ya, kemuntilan. Pergi sana. Ternyata apa di Muntilan? Jinnya apa bilang? Tidak, saya tidak mau kemuntilan. Kenapa? Saya takut sama Ja'far Mathalim. Jinnya sampai gitu itu keren apa? Itu bukan kalau Ja'far Mathalim itu di apa? Ya, dibilangin dengan degolan. Enggak. Ja'far Mathalim sana tempatnya. Itu takut. Kalau gitu ke Demak. Ya mau. Tapi ntar ya ambil keretanya dulu. Itu bunyi tek gitu pergi. Ditantang ya. Jadi boleh ketika kita tahu jin itu boleh ditantang. Ya. Boleh. Nah, Saya kan coba mau itu tapi kalau kajian itu nggak ikut karena banyak kebidaannya. Awalnya kan saya dulu sofa, ujar itu kan kalau bicara kedengaran di rumah saya. Cuma kalau ke rumah itu dosa. Cuma kalau tanya, aku kenapa kalau kecil? Terus gimana sikap saya? Ya tinggal diberitahu ya namanya kajian kan tidak wajib. Itu hanya keutamaan bagi yang mau. Tidak wajib. Yang wajib itu hadir khutbah Jumat. Wajib. Jadi ketika tidak hadir tidak berdosa. Ketika negatif pada saya Ustaz. itu tidak apa-apa namanya bermasyarakat sama. Yang jauh datang kan ketemu nggak datang. Ya tinggal bilang ya. Bilang ya. Saya berdua Ustaz. Sama-sama kita sama berdua. Juga seperti saya ditanya sama ketua, itu kenapa berdua tuh nggak mau datang di sini kalau kajian? Saya itu banyak kebidahan. Ya, tinggal dibilang itu kalau dibilang berdosa ya tidak berdosa. Kalau ditanya ya banyak kesibukan. Saya bilang habis itu boleh. Nah ini ada ya ada biru sofa itu dan pasti kalau awalnya gitu Ustaz. Kita baru lahir sobar baru ya. Ya udah tidak apa. Kajiannya nggak ilmiah.
Jadi tidak perlu hadir. Ya. Tidak perlu hadir. Mereka tahu kalau saya luar tuh ngaji kajian tuh mereka tahu. Jadi yang jauh datang, tapi datang. Ya, tidak masalah, hanya ucapan nggak masalah. Nanti juga capek ya, capek juga berikutnya nanti capek. Jadi itu anggaplah apa, hanya gangguan-gangguan. Itu yang itu yang namanya apa? Bahkan keutamaan orang berbaur dengan manusia. Dia bersabar atas gangguan mereka itu lebih utama. Nah, ini di antara gangguan ucapan ya. Sebenarnya ada berat Ustaz. Di tempat anak juga saya ada berat. Jenggot jadi masalah, jika jadi masalah. Semua Ya, di mana-mana. Sudah saya ya, kalau datang begini jenggot itu Ustaz. Saya perlu lagi bilang. Kalau kamu bicara kamu ditawar. Itu Ustaz, ini kayak kambing. Ya harus apa? Itu sekarang udah lama. Sabar nanti kalau udah Ujian. ya namanya ujian ya memang seperti itu. Saya bilang kalau kamu nggak pakai jenggot itu urusan kamu dengan Allah Rasul. Tapi jangan dengan waktu menghina jenggot itu dengan Rasul. Ya tidak sampai semua nabi berjenggot. Tetap aja. Kalau ketemu begini aja gitu. Ya biasa. Kiri kali Pak, ini jenggot. Itu biasa di mana-mana. Ya namanya manusia gitu ya. Itu ujian kehidupan. Ya, ujian dalam beragama. Kan kita bersyukur alhamdulillah kita diuji karena beragama. Dia orang-orang lain diuji karena masalah dunia ya kan ya. Kita lihat ada orang diuji karena masalah ya pergaulan, kadang diuji temannya begini ya. Padahal hanya keseharian saja. Ya kita alhamdulillah ketika difitnah, diomongin karena masalah agama kita, maka itulah tanggal kebaikan kita. Sabar. Ya. Sabar. Tidak sampai ya, jangan sampai membuat kita kemudian melemah terus sabar. Akan itu termasuk keutamaan. Kalau kita masih bisa berbaur dengan masyarakat, ya masih bisa menjalankan kewajiban kita, di saat ada gangguan kita sabar itu keutamaan besar. Yang disebutkan dalam hadis. Ustaz, mau nanya. Ya. Untuk sholat subuh kalau ngikutin yang jam seperti itu kan ikutin depak ya. Nah, sedangkan yang kita tahu tuh Fajar Shodiq itu beberapa menit setelah itu. Ini pun harus Nah, dipastikan. artinya kalau kita ngikutin masjid terdekat, yang ngikutin depak itu gimana gitu? Berarti harus dipastikan. Ikomahnya cepet gitu misalkan, nggak nyampe jatuh di Fajar Shodiq. Ya, ini juga harus ada pemastian karena kita kadang orang membangun ibadahnya di atas keraguan-keraguan. Jadi dihukumi dulu, umumnya itu sudah masuk. Tapi kalau kita dapat berita ada kejelasan menyatakan belum masuk baru. Ya. Ya, karena memang ada untuk sekarang yang kami lihat di sana, alhamdulillah untuk masuk. Sekarang jam berapa subuh? 14. 16 atau 14. Ya. Yang paling dimundurkan sedikit. Ya kalau kita ngikut di masjid di area kita dekat gitu, gimana? Kalau dalam hadis disebutkan riwayat Muslim atau yang lainnya, ketika kita sholat dengan umarah kita belum pada waktunya, maka sholat tadi terhitung sunnah. Ya, kita lakukan lagi sholat wajibnya di rumah. Oh bisa ya. Kalau memang harus sholat takut nanti fitnah orang-orang, ikut sholat saja. Tapi harus pastikan benar sudah belum waktu, udah masuk waktu atau belum. Ya. Bukan dibangun di atas sangkaan. Karena Anda pernah lihat ada seorang ustadz komentari ini belum masuk waktu, pergi dia. Ini zuhur, belum masuk waktu. Ini nggak paham nih ustadz ini. Dia baru dari kabupaten datang di kota ini ya beda arah gimana. Langsung dia tuh, belum masuk waktu, jangan sholat dulu. Bukan jadi dulu pada nunggu. Terus dia keluar lagi, sekarang baru masuk. Ini hanya kayak kita harus dipastikan. Ya. Karena untuk zuhur bayangan sudah di atas gini, tidak ada bayangan sama sekali itu terlarang. Ya. Tapi ketika sudah ada bayangan sedikit, itu masuk waktu. Jadi tidak cukup banyak dia gini. Harus pemastian juga untuk Fajar Shodiq itu perlu pemastian juga. Ya, untuk pemastian. Makanya untuk kehati-hatian dimundurkan saja. Ya.
mungkin 5 menit 10 menit ya. Tidak jauh sih waktunya, bedanya tidak terlalu jauh ya. Tapi untuk sekarang ya gitu. Kalau misalnya sudah dipastikan ini belum masuk waktu ya, tetap ingin datang sholat niatnya apa sunnah. Itu kalau diharuskan. Kalau memang tidak ada pengharusan dari orang sekitarnya ya, sholat ya cari tempat yang memungkinkan ada, kalau tidak ada ya sholat sendiri saat waktu. Kecuali komandan. Banyak banget sih. Saya nanya kalau kan masalah manfaat, kalau manfaat yang paling esensi apa manfaat khawarij itu apa sih yang paling substansi? Soalnya gini, ada dai ngomong di mimbar ada khawarij gitu. Tidak lagi kalau lagi demo-demo ada khawarij. Lagi kalau lagi adalah ngambil ayat-ayat yang di flash-flash itu khawarij gitu. Makanya sebenarnya yang paling substansi itu apa sih itu Ustaz? Itu khawarij itu yang Ya, untuk melihat khawarij yang paling mendasar pengkafirannya terhadap orang-orang muslim. Itu pengkafiran terhadap orang muslim. Ya, untuk masalah. Kalau sedikit-sedikit lihat orang ini memprotesi penguasa mengkritik langsung khawarij tidak mesti. Kenapa di zaman dahulu juga sudah ada yang mengkritiki pemerintah. Ya, tidak mutlak menyebutkan ini khawarij, apalagi ini pemerintahnya jelas-jelas berhukum kepada selain hukum Allah. Ya. Ini jelas-jelas berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Lalu dikritik dikatakan wah ini khawarij, sedikit khawarij ya, bukan. Di zaman dahulu, ya, zaman Ali bin Abi Thalib, lihat kisahnya Muawiyah bersama sahabatnya menyelisih tidak sampai perang malah. Tidak ada yang katakan ini khawarij. Bahkan yang membunuh Ammar bin Yasir apa? Nabi alaihi salatu wasallam tidak katakan khawarij, katakan apa? Ya. Qatalahu fi'atun baghiyah. Membunuhnya sekelompok baghi. Baghi ini apa? Orang-orang zalim melampaui dalam kezaliman, tapi tidak dinamai khawarij kan ya? Ya. Kapan khawarij itu penamaannya? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Pengkafiran, keluar dari ketaatan Ali sekaligus pengkafiran ya, terhadap sebagian kaum muslimin. Inilah yang menyebabkan penamaan khawarij. Tapi kalau sedikit-sedikit wah ini khawarij mencela ini walil amr, tidak taati walil khawarij ya, khawarij semua khawarij ya, tidak ada yang selamat dari jadi khawarij kan semua ya, khawarij kan semua jadinya. Ya seperti penyebutan kita yang hadir di majelis itu khawarij katanya. Khawarij dari mana? Khawarij dari mengkafirkan kaum muslimin, mana yang kita kafirkan? Ya artinya mereka tidak paham penamaan muslim. Yang kita kafirkan itu orang yang tidak muslim lagi. Ya. Dan itu pun ada batasnya. Kalau dia sudah tobat ya sudah tidak ada pengkafiran lagi. Ya. Makanya kan disebutkan dalam hadis. Seorang di sore hari kafir, di pagi hari mukmin, kan ada, kita mesti dapati. Hari ini seorang melakukan kekafiran, besok taubat kan ya. Ya taubat sudah dihukumi muslim. Ini kalau selisih disebut khawarij ya kita selisih. Kenapa kita selisihi? Karena tadi atas dasar kita dalam mengkhawarijkan orang, tatkala mengkafirkan orang muslim. Kita contohkan di zaman sekarang, LDI khawarij tidak? Khawarij. LDI khawarij bukan? Khawarij. Dari mana khawarij ya? Mengkafirkan di luar golongan mereka. Alasannya apa? Karena tidak baiat kafir mereka. Sekarang penyebutan hukum baiat itu apa hukumnya? Wajib tidak. Kemudian yang dibaiat siapa dulu? Ini kelompok jamaahnya mereka yang mau dibaiat. Jadi orang yang tidak baiat jangan kemudian langsung divonis khawarij mati jahiliyah. Tidak baiatnya dia karena ada beberapa faktor. Lihat faktornya. Ketua LDI, amirnya mereka apa pantas diberikan baiat kepadanya, tidak pantas kan ya? Atau ada pengagum terhadap hukum selain hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, mau baiat orang seperti itu tidak pada tempatnya. Ya, kan tidak boleh dianggap dia apa? Muawiyah dan para sahabatnya membaiat Ali tidak awal-awal, tidak.
ya kan? Kafir mereka karena tidak bayat, tidak. Ya. Jadi orang tidak bayat itu kalau memang sengaja dia, ini pemimpin ini sudah sah, sudah berhak untuk dibayar, tapi dia tidak mau bayar. Tahan dulu, saya tidak mau bayar dulu. Ya, dia bersikeras tidak mau bayar. Nanti dia terjatuh pada kemaksiatan, tidak dosa. Apakah dosa tadi menyebabkan dia pantas dikafirkan? Nah, kan tidak ya. Tapi yang kan kafirkan ya. Kafirkan karena dasar tidak bayat. Ya. Padahal orang tidak bayat dia terjatuh pada dosa. Ya. Jadi yang kita bisa nyatakan dia ini khawarij. Ya. Khawarij yang jelas mengkafirkan kaum muslimin, itu yang paling penting. Ya. Karena sedikit-sedikit dulu itu sedikit dibilang khawarij. Ada sampai Ustaz, itu si fulan gimana Ustaz? Langgar lampu merah. Khawarij. Khawarij langgar lampu merah khawarij. Kalau dia lampu merah nggak ada orang tengah malam atau saat sepi nggak ada situ mau nunggu ya aman lewat. Ya khawarij. Atau orang bawa jenazah, bawa orang sakit harus cepat-cepat. Ya, akhirnya apa? Dilanggar lampu merah. Khawarij semua. Ini yang pernah dulu disampaikan. Dia ada mantan ustaz. Ustaznya ustaz katanya. Dia ustaz kita benar. Hanya saja ya tidak segampang itu khawarij kan. Dah, kan cukup. Ya, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.